Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang sangat kami hormati, anak-anak sekalian yang sangat kami sayangi, bapak-bapak dari Jakarta dan dari Surabaya yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, saya gak nyono ketamunan orang paling hebat, 2 orang dari Indonesia. Yang satu ini yang noto perusahaan pondok, PT Agrindo apa pabrik kapal, punya PT Agrindo, PT Share, PT apa, yang paling kaya di Indonesia. Ya ini orangnya, tapi ayahnya, pamannya yang mendanai saya baru meninggal dunia. Sama nggak sadar, yang noto keamanan di Indonesia, ya itu orangnya. Yang noto polisi-polisi bagian apa-apa di Indonesia itu pengen dolan ke pondok. Saya senang sekali orang besar di Jakarta lo ingin tahu. Saya ajak monggo pomong ada ajaran baru, murid baru ini supaya tahu. Pondok Sunan Darajat itu Pak yo muridnya terbanyak di Indonesia. Hampir 15.000 muridnya, mulai kanak-kanak sampai S2. Tapi saya beritahu rata-rata yang mondok itu saking nakali khususnya ibu perempuan di pondok supaya sembuh. Sama dengan servis mobil yang rusak yang masuk servis, mobil baru tidak akan masuk servis. Ini masuk servis semuanya. Pondok Sunan Darajat menangan karena penguasanya tunggal, hanya saya sendirian. Pondok yang lain langitan 4 orang, pondoknya Gus Dur 8 orang, sini hanya saya sendirian. Waktu ayah saya buyar, Pondok Sunan Darajat. Alhamdulillah sekarang jadi besar karena terang-terangan banyak dibantu oleh Pak Harto. Saya dekat sekali dengan Pak Harto karena saya penasihat Golkar dulu itu. Jadi bisa membesarkan pondok sebesar-besarnya seperti ini. Di sini wajib melok ujian negara. Kalau tidak ikut ujian negara, tidak boleh. Harus ikuti ujian negara sampai S2. Tapi Bapak saya beritahu ya, ujian negeri itu 100% lulus, 100% lulus. Entah kok begitu bagaimana ya. Tapi kalau ujian pondok hanya paling banyak 40% yang lulus. Ayo, ujian pondok banyak yang tidak lulus. Tapi ujian negeri semuanya lulus. Ini banyak dan saya ada hubungan dengan urusan kepolisian yang ada di Jogja. Saya titip tiap bulan, tiap tahun paling enggak 20 anak. Saya titipkan supaya jadi polisi. Saya senang sekali kalau ada polisi yang lulusan pondok. Polisi pinter ngaji, itu yang saya kedaki. Bagaimana isonoto donya, isonoto akhirat. Itu begitulah. Tapi 3 kali saya kecekel. Saya nyupir Pak, kan 5 tahun yang lalu di Surabaya. Saya melanggar karena di Pasar Turi saya nyalip dari kiri. Saya dicegat langsung, dicegat. Saya berhenti. Waktu saya buka, datang yang nyegat itu, Pak Yai mau kemana? Sama itu siapa? Saya santri Pondok Sunan Darajat dulu. Kiainya ditangkap kualat sama teman-teman. Pak Yai mau kemana? Mari saya antarkan. Saya melanggar nyalip dari kiri. Itu pernah. Ayo di Pulau Tuban pernah. Ya begitu juga. Ternyata Pak Yai mau kemana? Jadi kiai apa polisi-polisi rata-rata kenal dengan saya. Nah sebab itu saya ya meskipun melanggar dihormati, tidak pernah ditangkap. Itulah Pondok Sunan Darajat. Saya ini
punya pekerjaan yang luar biasa. Inilah yang banyak yang danai perusahaan pondok, punya pabrik kapal, punya pabrik pupuk, punya pabrik garam, punya pabrik air minuman. Pondok Sunan Derajat saya latih supaya kalau pulang pandai kerja. Oh cuma S1, S2, S3 goblok gak iso mergawe. Plunga-plungu. Saya ndak harus pandai kerja. Sampean tak calokno jadi pimpinan seluruh Indonesia loh. Saya ingin bagaimana yang mimpin seluruh Indonesia, mulai langgare, madrasah, masjid, semua santri Pondok Sunan Derajat. Itu yang saya kehendaki. Yang banyak ini dari Sumatera. Ini tingkat 1. Ya, karena apa? Di Pondok Sunan Derajat kok rame seperti ini, muridnya banyak. Apa sebabnya? Murah, termurah di dunia. Dapat S3, S2, dapat S2, S1 dan murahnya bukan main. Karena apa? Banyak biaya-biaya guru ditoto oleh pengurus Pondok Sunan Derajat. Minuman ini tuh hidrat sudah cukup untuk gaji guru, 800 tenaga guru digaji sama dengan pegawai negeri dari minuman ini. Belum pabrik kapalnya, pabrik garamnya. Sebab itu saya wajibkan anak Tuban, Bojonegoro, Rembang yang banyak, kalau masak pakai garam samudra supaya masuk surga. Nah kok begitu? Karena untungnya 100% untuk gaji guru. Garam di samudra. Nah, jangan garam dari Australia masuk neraka. Karena apa? Untungnya untuk Australia itu 52 kali loh. Gusti Allah ngendika afala takilun gunakno utek mojo plongak. Gusti Allah ngendika lho. Afala takilun gunakno utek mojo plongak. Pak Guru sing dikono begitu. Ya niru saya supaya ndak ganggu masyarakat, ndak ganggu pemerintah, bisa bangun pondok, beli tanah, gaji guru, ndak usah ganggu pemerintah. Kasihan pemerintah ndak punya uang. Utangnya banyak, iya pemerintah kan utangnya banyak. Nah itu saya bisa membantu pemerintah. Bagaimana saya bisa dapat S2, dapat S1, lulus mulai SD sampai SMA, lulusan Pondok Sunan Derajat. Dan di pondok ini sampai tempat latihannya. Saya mohon pada bapak-bapak untuk latihannya supaya dipermudah izinnya. Latihan bikin kapal ini yang mimpin. Bikin garam dipimpin. Bikin roti, waduh bukan main, paling pandai bikin roti. Mosok cak kabeh kok Cina. Roti iki Cina. Kenapa Jawa iso nggih apa? Kok kabeh gawean Cina. Nek masak pakai marek roti pondok aja roti gawean Cina. Ndak mlebu neraka. Enggak iki. Ndak begitu. Garamnya garam samudra, minumnya minum hidrat air asli Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat langsung praktek, bukan teori tok, tapi sak prakteki. Tapi alhamdulillah Pondok Sunan dipermudah segalanya oleh pemerintah, tidak pernah dipersulit, dipermudah, meskipun pajaknya yang bayar, tapi gak patek jangkep gak apa-apa. Lah bagaimana lagi, pajaknya larangnya setengah mati. Minuman ini loh ditoto kabeh mulai keluar isine 12 miliar itu kelarangan pemerintah bagaimana. Tapi pondok iso bayar, meskipun gak jangkep ndak apa-apa. Nah, itulah Pondok Sunan Derajat, pondok tertua di Indonesia. Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9. Tapi yang 8 sudah habis, tinggal pesarian tok. Yang bapak-bapak muliakan kerajaan Demak, itu bekasnya pun sudah ndak ada. Semua dibawa pulang oleh Belanda. Kalau dijajah Belanda, dibawa pulang semuanya. Kalau dijajah Inggris ditoto. Tapi untungnya Indonesia dijajah Belanda, manfaatnya besar. Gusti Allah yang bikin. Jadi kita harus alhamdulillah Indonesia dijajah Belanda. Karena apa begitu? Karena dengan dijajah Belanda, Indonesia yang asal, waduh bukan main banyaknya pulaunya, ndak bisa dihitung. Kerajaan kecil-kecil ndak bisa dihitung. Bisa saiyek saeko proyo, rukun bersatu, satu nusa satu bangsa. Karena dijajah Belanda, kumpulan dipimpin Bung Karno untuk siap jadi satu negara, turunlah dari Tuhan. Apa itu? Pertolongan diterima oleh Bung Karno menjadi Indonesia. Keumpamanya tidak ada
Enggak dijajah Belanda, enggak bisa. Semuanya ngusir Londo, ngusir Londo. Londo yang ngusir bukan Indonesia loh, siapa? Luar negeri. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Indonesia jadi satu nusa, satu bangsa, mergo nikmati Gusti Allah dijajah Belanda. Sudah paham? Oh, ngono dadi ini kan. Tadi Belanda itu alatnya Tuhan untuk menjadikan Indonesia negara yang paling harus loh, paling maju ekonominya di dunia. Caranya sampean sinoto. Bagaimana caranya? Niru saya. Ini loh contohnya Bapak kita ini. Bisa punya pabrik PT Agrindo, kirim semua alat pertanian ke Amerika. Ya ini orangnya. Saya nunggu ini sendiri kok di pabriknya. Semua alat-alat ke Amerika ditoto dari Surabaya, ini yang bagian noto ke Amerika. Bapak mungkin belum tahu, saya nunggu nih di Bangil itu, di tempatnya Hasbullah. Peralatan-peralatan bertronton-tronton tiap hari dibawa ke Amerika. Saya nunggu nih waktu bikin, loh apa? Ya itu di Bangil, itu apa di Malang itu, bagaimana bikin kok begitu cepatnya. Nanti sama harus bisa niru, ini yang mimpin. Bisa noto Indonesia bikin macam-macam. Saya tanggung jawabnya. Enggak usah cerita-cerita panjang. Cerita saya apa deh, hanya supaya kenal saya. Banyak yang belum kenal saya. Ini anak baru. Ya ini saya. Orang paling tua sing nata pondok Sunan Derajat wis umur 72. Anggere sama sik enom ngono. Katoke gek umur 41. Ayo saya jajar Kasbullah tuh ndi kira-kira. Tuh aku gak terus Kasbullah katoke wetenge gedhi. Lah ya anak saya Kasbullah iki. Lah kok wis tuane kok gelis tua. Itulah saya umur 72. Tahun 85 jadi penasihat Golkar, penasihat Pak Harto. Saya ini pernah jadi penasihat Pak Harto. Ganten Yai Mustain Romli meninggal dunia. Saya ditodong oleh Pak Said untuk jadi bagian dungo nok kamari Pak Harto. Tiap ono popo saya bagian dungo nok kamari Pak Harto. Bukan bagian noto politik, bukan, tapi noto bagian dungo dengan Pak Said dan Pak Murdiono, supaya Bapak tahu, oh bekasnya penasihatnya, oh penasihat bagian dungo ini orang paling besar di Indonesia, Pak Harto. Bapak-bapak, anak-anak sekalian, itulah yang bisa saya ceritakan. Saya hanya bisa mendoakan ya. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake. Selamat donya akhirate. Di sepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, cepet angsal jodone. Ya Allah, muga-muga ingkang kembal temriki benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Nggih, kula namung saged ndongaaken mawon, ya Allah muga-muga murid-murid kula niki lho sing pun gedhe-gedhe sukses sedaya, benjing mlebu swarga sedaya. Nggih, kula terang-terangan kathah kekurangan sing kurang lengkap, khususnya sekolahan sampeyan bangkune kurang, ikine kurang. Sepurane sing aku siap nyempurnakno sampai sempurna. Duitku pribadi gak njaluk sampean, mundak membingungkan. Oh, nek kurang-kurang lapor Hasbullah. Nah, Pak Hasbullah bangkune kurang. Pak Hasbullah ikine kurang. Pondok Sunan Derajat dipermudah oleh pemerintah dengan segala-galanya, tapi cari uang sendiri. Saya pandai cari uang, punya restoran 9 di Malaysia, restoran Sunan Derajat. Punya pabrik pentol bakso terbesar no Asia Tenggara, Jasudra dan Kuala Lumpur, jasa Sunan Derajat. Nekakno daging dari India, daging mau masuk Indonesia ndak boleh. Karena apa? Diterima Pondok Sunan Derajat di Kuala Lumpur jadi pentol bakso mulai Singapura sampai Bangkok. Mereknya Jasudra, jasa Sunan Derajat. Ya dari uang itulah bisa pondok bantu sekian. Mungkin Bapak heran kok bisa Pak Kawon bantu sama miliar-miliaran.
punya restoran terbesar no Asia Tenggara, punya pabrik pentol bakso paling besar no Asia Tenggara. Saya temannya Anwar Ibrahim, dulu sekolah di Amerika, dan saya dipermudah segalanya di Malaysia. Itu uangnya untuk danai sampean KPI. Sudah yang nyereng, awas kate ono sing gak nyereng. Tak sel. Wis nek gak nyereng Pak Guru, aku tokno ae gak ngrepoti. Iya apa ngrepoti. Wis atik bocah beling, nek belinge gak sepiro gak apa-apa. Pacaran biasa. Aku apal kok. Sing paling berat nyolongan iki gak keduga. Nek nyolong gak apa-apa, nyolongan ngono ngene ngene. Nek gak ndek duit, lapor keamanan, saya siap untuk membantu. Kalau jangan sampai ono sing kelaparan lho. Ojo. Bagaimana cara Pak? Ndak libur karena corona, pepet-petan biasa. Ndak percaya. Sampai Pak Kapolres Lamongan negur saya 2 tahun yang lalu. Malah saya matur kasun Pak Kapolres. Kalau Pondok Sunan Data suruh libur lah. Prei, iya Pak Gopur, saya ndak keturunan corona. Wah cocok, tapi dibantu loh Pak Kapolres. Apa Pak Gopur? Pulangnya anak Kalimantan, kendaraannya bagaimana ke Kalimantan? Anak Sumatera yang banyak pulangnya bagaimana kendaraannya? Pak, yang banyak anaknya jenderal-jenderal dari Jakarta yang mondok di sini. Kalau pulang bagaimana nanti saya debatan dengan Pak jenderal-jenderal. Pak, kalau di rumah tambah nakal, Pak, minum-minuman ndak karu-karuan, lebih baik pondok supaya aman. Dengar Pak Kapolres yang pindah ke Jawa Barat ini. Mau pindah? Iya bener Pak Gopur. Lah iya Pak, bener saya. Jangan percaya polisi, anak pondok disuruh prei. Jangan tambah gak karu-karuan, ugal-ugalan, nakal gak karuan. Buktinya sini satu pun tidak ada yang kena corona. Dah ya, kalau tidak usah cerita-cerita apa-apa, yaitu doanya tadi itu. Sekarang tinggal doa dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdal. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana min kabil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pun nggih cekap semanten mawon, gak usah salaman, wis wasen-wasenan mawon dadah mawon, mun nggarai kebingungan. Pun nggih, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.